Hai semua, perkenalkan nama aku Firanda Burginting dengan NIM 1010103001191. Di sini aku akan menjelaskan tentang OpenIMS Core, Open 5G, dan Cloud Computing. Yang mana yang akan pertama kita bahas yaitu OpenIMS Core. Arsitektur dan komponen IMS Core adalah implementasi terbuka dari arsitektur IP multimedia subsistem IMS yang dirancang untuk mendukung layanan berbasis IP. IMS sendiri merupakan kerangka kerja yang memungkinkan integrasi antara jaringan seluler dan layanan berbasis internet. Beberapa komponen utama dalam arsitektur IMS adalah yang pertama, CSCV atau Call Session Control Function, yang mana terdiri dari 3 jenis fungsi utama, yang mana dapat kita lihat seperti berikut, yaitu proxy CSCF, bertindak sebagai titik akses pertama antara perangkat pengguna dan jaringan IMS, mengontrol sinyal dan permintaan dari pengguna ke jaringan. Yang kedua, ICSF atau Introgashing CSCF, yang mana bertugas dalam penerusan permintaan antar jaringan IMS dan memutuskan di mana server SCSCF untuk sesi pengguna. Yang ketiga, SCSCF atau Serving CSCF, fungsi utama dalam IMS yang mengelola proses registrasi serta mengontrol sesi pengguna dan menyediakan kebijakan dalam layanan. Yang kedua, HSS atau Home Subscriber Server, yang mana basis data utama yang menyimpan informasi pengguna, autentikasi, serta data profil yang penting dalam mendukung layanan multimedia. Yang ketiga, MRF atau Media Resource Function, yang mana menyediakan sumber daya media seperti konferensi atau layanan pesan suara. B. Dukungan terhadap layanan multimedia, yang mana OpenIMS Core mendukung layanan multimedia dengan cara mengintegrasi protokol dan fungsi-fungsi IP-based untuk melakukan registrasi manajemen sesi dan komunikasi media secara real-time, baik itu untuk layanan video, suara, maupun data. Dukungan terhadap protokol seperti SIP atau Session Initiation Protocol memungkinkan IMS untuk mendukung layanan seperti VoIP, video call, dan konferensi multimedia. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu Open 5G, yang mana konsep keterbukaan jaringan 5G, Open 5G atau Open RAN atau Radio Access Network, memungkinkan operation untuk menggunakan komponen dari berbagai vendor dalam membangun jaringan 5G mereka. Konsep keterbukaan ini memungkinkan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dari vendor yang berbeda, yang mendukung interoperabilitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Pendekatan ini membuat operator lebih mudah dan meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan dengan biaya yang rendah. Dan B. Arsitektur jaringan Open 5G. Arsitektur Open 5G terdiri dari beberapa elemen utama seperti RU atau Radio Unit, yaitu komponen jaringan yang bertanggung jawab untuk pemrosesan sinyal RF atau radio frekuensi, DU atau Distribute Unit, yaitu mengelola sebagian besar tugas pemrosesan data tingkat rendah. Yang ketiga, CU atau Centralized Unit, yaitu mengelola kontrol dan pengelolaan sesi yang lebih tinggi. Yang keempat, NIR RT atau REC, Real-Time Run Intelligent Controller, yang mana untuk mengelola fungsi real-time untuk optimasi jaringan. Dampak Open 5G terhadap jaringan telekomunikasi. Open 5G memungkinkan operator untuk memiliki jaringan yang lebih fleksibel dan ekonomis karena dapat menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai vendor. Hal ini mempermudah modernisasi jaringan, memungkinkan penyediaan layanan untuk berinovasi lebih cepat dan berpotensi menurunkan biaya operasional. Di sisi lain, keterbukaan ini juga menantang dari segi kompatibilitas dan keamanan karena adanya lebih banyak entitas yang terlibat. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu cloud computing, yang mana perbandingan antara IaaS, PaaS, dan SaaS. Yang mana pertama, IaaS atau Infrastructure as a Service menyediakan infrastruktur dasar seperti service virtual, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna memiliki kendali atas sistem operasi dan aplikasi yang diinstal. Contoh, Amazon EC2, Google Compute Engine. Yang kedua, PaaS atau Platform as a Service, yaitu untuk menyediakan platform untuk mengembangkan dan pengujian aplikasi. Pengguna dapat fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur dasar. Contohnya Google App Engine
dan Microsoft Azure. Yang ketiga, SaaS atau Software as a Service, yang mana untuk menyediakan aplikasi yang sudah siap digunakan dan diakses melalui internet. Pengguna hanya menggunakan layanan tanpa perlu mengelola infrastruktur atau platform, contohnya Google Workspace, Salesforce. Fitur utama dan contoh aplikasi yang digunakan, yaitu IaaS. Fitur utama yang digunakan yaitu penyediaan server virtual, penyimpanan yang dapat disesuaikan, kemampuan skalabilitas tinggi, dan kontrol penuh terhadap sistem operasi. Contoh aplikasi yaitu penyimpanan data skala besar, server aplikasi, disaster recovery. PaaS, fitur utama yang digunakan yaitu pengembangan aplikasi dengan lingkungan terpadu, alat-alat otomatisasi, dan kemampuan kolaborasi mendukung skalabilitas otomatis. Contoh aplikasinya yaitu layanan hosting aplikasi, pengembangan software secara kolaboratif, dan platform analitik. SaaS yaitu fitur utama yang digunakan yaitu penggunaan aplikasi siap pakai melalui internet, aksesibilitas multi-perangkat, membangun pembaruan otomatis, dan tidak membutuhkan instalasi. Contoh aplikasi, perangkat lunak produktivitas atau Google Workspace, Customer Relationship Management, atau Salesforce, dan aplikasi collaboration atau Slack. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon jika ada kurangnya, dimaafkan. Terima kasih.